Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Awan Cai di sini, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke teman-teman, gua mau laporan teman-teman ya, bahwa hari ini tanggal 20 Februari kita ada sidang petun ya, sidang pengadilan tun tata usaha negara. Ini sidang dismisal yang ketiga loh, luar biasa loh. Biasanya itu sidang dismisal tuh 1, 2 sudah diputuskan kalah atau menang gitu, tetapi kali ini sudah ketiga dan masih ada keempat dan kelima, dan kali ini betul-betul benar gitu ya sidang persidangannya, di mana dalam persidangan ini hakim itu betul-betul memberikan kesempatan bagi gua untuk memperbaiki, gugatan gue. Sudah betul teman-teman ya, ini tindakan yang betul banget, kita respect sama hakimnya, terima kasih banget. Cuman, ada yang menarik teman-teman ya, ada yang menarik ya. Sidang ini, di sidang yang kemarin, di minggu sebelumnya, hari Selasa kemarin ya, minggu lalu, hakim sudah bilang kepada si tergugat, yaitu Kak Kanwil DJP Jakarta Barat ya, alias Saudara Suparno. Oke? Nah, Kak Kanwil DJP Jakarta Barat itu yang gue gugat. Gue gugat karena beliau ini membuat sebuah surat, oke, sebuah surat kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ya, IKPI, yang mengadukan dugaan pelanggaran kode etik namanya nama gue, gitu kan? Nah, surat sakti ini nih, surat sakti inilah yang pada akhirnya berujung kepada pemecatan gue di IKPI, oke? Nah, jadi gara-gara surat ini kemudian berproses di IKPI, kemudian terjadilah gua dipecat di IKPI. Oleh karena itu gue gugat, oke? Gue menggugat si Kak Kanwil DJP Jakarta Barat alias Saudara Suparno, oke? Nah, surat ini, surat sakti ini teman-teman, surat sakti ini sampai hari ini semua orang bisa lihat kecuali gue. Oke, jadi gua itu tidak boleh melihat surat sakti ini. Padahal gua adalah orang yang diadukan di situ. Kan lucu ya teman-teman ya, lucu ya. Lu diadukan oleh seseorang tapi lu nggak boleh lihat surat tersebut. Kan lucu ya. Jadi gua dirahasiakan surat tersebut, tidak boleh lihat surat itu. Oke, gua sudah kirim surat klarifikasi, nggak dibalas juga. Gua sudah kirim surat keberatan, gua sudah kirim surat apa lagi gue kirim ya. Intinya si Suparno ini tidak mau kasih gua sama sekali surat pengaduan tersebut. Padahal itu surat untuk mengadukan gua. Oke. Nah, minggu lalu oleh si hakim diperintahkan, "Saudara tergugat, lu bawa ya suratnya minggu depan ya." Mereka ngangguk-ngangguk aja, "Ya, iya iya tuh ya, iya iya aja ya." Gua tungguin suratnya ya. Minggu ini, Selasa ini tanggal 20 Februari kita sidang, oleh oleh tergugat oleh tergugat, dikirimin sebuah surat kepada pengadilan ya. Dia dia mengirim sebuah surat kepada pengadilan. Di dalam surat itu, dia hanya bilang bahwa, apa ya, gue lupa tadi suratnya. Surat itu hanya memberitahukan bahwa, memang betul ada surat tersebut, oke. Nomornya nomor sekian, tanggal-tanggal sekian, perihal sekian. Tetapi dia tidak memberikan surat tersebut. Aduh, gua mau ketawa dalam sidang nggak boleh ketawa kan, nanti nanti gua dibilang menghina gitu kan, nggak boleh kan. Nggak, gua nggak menghina ya, cuman gua lucu aja gitu. Di minggu lalu sudah diperintahkan oleh hakim, "Saudara tergugat, lu bawa ya minggu depan ya surat tersebut ya, kita mau baca suratnya." Oleh hakim nih. Dan mereka bilang, "Oke." Di hari minggu berikutnya, hari ini Selasa tanggal 20 Februari, di sidang dismisal ketiga ini, mereka tidak bawa suratnya. Bukannya mereka bawa surat, mereka malah bawa surat baru, di mana surat baru itu hanya membenarkan ada surat tersebut. Lah, kan hakim mau lihat gitu loh, hakim mau lihat suratnya. Jadi jadi hakim ngomel-ngomel, gua juga ngomel-ngomel gitu ya. Gua ngomel-ngomel tuh ke hakim ya, "Mohon maaf nih Ibu Ibu hakim," gua bilang, "Ini oknum pejabat tergugat," ya diduga ya teman-teman, diduga oknum pejabat tergugat dengan sengaja, gue bilang, dengan sengaja merahasiakan surat tersebut. Padahal dia sudah diperintahkan untuk menghadirkan surat tersebut, dengan sengaja dia tidak mau menghadirkan. Jangan-jangan dia berpikir dia lebih tinggi dari hakim. Jangan-jangan dia berpikir, "Ah, apaan sih Petut, kami ini penguasa uang rakyat." Jangan-jangan dia begitu berpikirnya, mudah-mudahan nggak begitu berpikirnya teman-teman ya, si oknum ini teman-teman ya, mudah-mudahan tidak begitu ya. Jangan sampai orang ini berpikir mereka punya kekuasaan lebih tinggi dari hakim, lebih tinggi dari pengadilan. Jangan sampai ada oknum pejabat berpikir seperti itu. Mampuslah negara ini kalau sampai ada pejabat berpikir lebih tinggi, lebih hebat daripada pengadilan.
Bingung gua sama si oknum pejabat, terduga oknum teman-teman ya, terduga oknum. Kok bisa ya? Kok bisa? Diperintahkan oleh hakim, hadirkan surat tersebut. Dia tidak mau hadirkan. Gue bingung. Gue tanya dong ke hakim, "Surat apa nih yang mulia?" Dia juga marah-marah. Dia juga bingung, "Ini surat apa?" gitu. "Surat apa ini?" Diminta tuh surat katunnya, surat tersebut, surat pengaduan kode etik yang sebegitu rahasia, yang segitu hebat, yang segitu saktinya surat itu, yang tidak boleh diketahui oleh gua selaku tergugat, selaku teradu gitu ya. Hakim pun nggak boleh lihat sama orang ini. Hebat orang ini luar biasa ya. Tetapi masih diduga, teman-teman ya, diduga oknum pejabat. Oke? Oleh karena itu gue bilang kepada hakim, "Jangan sampai dong pengadilan ini dipermalukan sama sama pejabat seperti ini. Tolong dong yang mulia hakim kasih sanksi," gitu ya. Gue bilang gimana ya, gue bilang, "Kasih tahu mereka kalau lu nggak hadir kan minggu depan sanksinya apa," gitu ya. Lagi pula kalau lu tidak hadir kan nanti gua dirugikan nih, karena gua kan hanya punya waktu 30 hari untuk memperbaiki draft gue, gitu ya. Kalau surat itu kita tidak tahu isinya, bagaimana bisa gue melakukan gugatan yang benar? Gitu loh. Jadi gue bingung. Gue gimana cara menanggapinya? Jadi jadi gue bingung. Jadi ini tergugat, gue mohon maaf ya kuasa hukumnya gue respect sama mereka ya, gue respect sama kuasa hukumnya, gue juga merasa kuasa hukumnya juga udah bingung nih sama si bosnya dia ya. Karena kuasanya kan dulu ada 4 orang kalau nggak salah, kemudian berkurang 3 orang, hari ini cuma 2 orang yang hadir. Mungkin mereka juga bingung, "Ini bos gua maunya apa?" Gitu ya. Mungkin teman-teman ya, hanya dugaan ya. Jadi, ini si Kak Kanwil yang gua gugat ini, kenapa ya dia tidak mau memberikan surat tersebut? Coba deh teman-teman, lu coba kasih argumen lu deh, kenapa sih dia tidak mau kasih surat tersebut? Kenapa sebegitu rahasianya? Kenapa begitu rahasia? Apa yang salah dalam surat tersebut sampai dia merahasiakan? Apakah ada yang error dari surat tersebut? Apakah itu surat palsu? Jangan-jangan, teman-teman, kita hanya menduga, teman-teman, jangan-jangan itu surat palsu yang tidak terdaftar di dalam sistem katunnya. Waduh, bisa cilaka. Mudah-mudahan nggak begitu ya. Gue sangat berharap tidak begitu, teman-teman ya. Jadi, gua sangat berharap itu surat betul, surat yang benar, memang ada kop suratnya ya dari pemerintah, kop suratnya dan memang diterbitkan secara resmi dan kita akan menggugat surat tersebut, gitu ya. Jangan sampai surat itu dirahasiakan, jangan sampai hakim pun tidak punya kuasa untuk melihat surat tersebut. Bisa cilaka negara ini, Bos, ya. Kalau sampai begitu ya, jangan sampai dia berpikir, "Hakim, gue nggak mau kasih surat, lu mau apa?" Jangan sampai oknum pejabat begitu pikirnya teman-teman ya. Cilaka teman-teman ya, cilaka teman-teman ya. Kalau si oknum sampai begitu mikirnya, hakim udah nggak diperhatikan, hakim udah nggak di-respect sama dia. Waduh, cilaka Bos negara ini, kalau begitu ya. Oke. Jadi, hakim juga marah-marah, gua juga marah-marah di situ tadi ya. Ya tergua cuman, gitu-gitu doang ya, gitu-gitu doang dia. Cuman iya-iya doang gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan dia bawa ya, kalau minggu depan nggak bawa, gua gua gugat ulang ya orang ini ya, gitu ya. Gimana ceritanya? Kok bisa? Lu sudah diperintahkan oleh hakim kok, tapi nggak membawa surat tersebut gitu ya. Bingung gua. Oke, itu teman-teman ya. Jadi intinya kesimpulan dari persidangan hari ini adalah, draft gugatan gue diperbaiki, karena masih ada yang salah-salah lagi kan, gue perbaiki, sedangkan si tergugat ya, Kakak Wil DJP Jakarta Barat atau Saudara Suparno itu tetap tidak bersedia menghadirkan surat tersebut yang segitu sakti, yang segitu dirahasiakan dari gue. Tetapi jangan khawatir, minggu depan mereka harus hadirkan. Itu sudah perintah hakim. Oke, kalau dia nggak hadirkan, gue nggak tahu deh, itu hakim mau gimana. Apakah apakah hakim berani, mengatakan, "Lu kalah," kalau kalau nggak hadirkan surat tersebut? Gimana? Ya nggak tahu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya teman-teman, eee, ada jalan terang teman-teman ya. Oke. Itu laporan gue teman-teman buat, sidang hari ini tanggal 20 Februari ya, dan kita masih mau promo teman-teman ya, masih mau promo nih. Akhir Februari ini kita ada kelas baru di bulan Maret teman-teman ya, ada kelas baru di bulan Maret namanya, untuk belajar akunting UMKM ya. Bagi teman-teman yang pengusaha UMKM kan, lu mungkin mau siap-siap upgrade nih ya ke perusahaan ya, mungkin PT, CV, PTP, lu perlu rapi dong di akunting ya. Nah, di pelatihan nanti di sini tuh teman-teman akan belajar akunting UMKM pakai software ya, software dan kita akan ada diskusi langsung dengan gua, dan ada live coaching nanti setiap hari Jumat mungkin ya, di malam hari jam 8 malam di bulan Maret.
Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya, akunting UMKM ini yang terbaik di pajak smart ya, kalian memang satu-satunya. Oke, silakan daftar di website www.akuntingumkm.com ya teman-teman, www.akuntingumkm.com untuk bergabung. Oke, sampai jumpa guys. Terima kasih, semoga terbantu.